Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sehat Dahausada semuanya. Masih bersama saya Rizky Rahmasari. Kita bertemu lagi di live Instagram Rumah Sakit Umum Dahausada. Dan kali ini special edition dalam rangka memperingati spesial Hari Ibu di tanggal 22 Desember tahun 2021. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh dokter spesialis obstetri ginekologi dan beliau ini juga bertugas di Rumah Sakit Umum Dahausada Kediri. Saya sapa dulu, selamat sore Dokter Jonathan Chandra Nainggolan, spesialis obstetri ginekologi. Bagaimana kabarnya dokter? Selamat sore, baik. Baik, Ini memperingati sehat dokter. Hari Ibu ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik dokter, banyak sekali sih ya pertanyaan yang sudah masuk ke Q&A yang ada di Rumah Sakit Dahausada. Banyak yang mempertanyakan masalah mitos dan fakta seputar kehamilan ini, dokter. Nah, banyak sekali sih pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Bagaimana sih anggapan-anggapan dari masyarakat umum mengenai cerita-cerita masalah kehamilan? Dan secara medisnya apakah itu dibenarkan secara medis ataukah hanya mitos-mitos belaka? Kan kita juga banyak yang belum tahu ini dokter ya. Baik dokter, pertanyaan pertama ini yang datang ke Q&A kita. Yang pertama, Bumil boleh nggak sih minum kopi dokter? Oke, ya. Mungkin itu yang saat ini juga lagi trending ya, apalagi banyak saat ini juga seperti Starbucks ataupun Espresso ya kan. Jadi lagi ngetren-ngetrennya. Sebenarnya kalau dari literatur
memang kafein itu juga berisiko untuk gangguan perkembangan janin. Tetapi ada kadar yang harus dipenuhi. Artinya di sini tidak langsung minum kopi langsung keguguran, bukan berarti itu. Cuman bila melebihi kadar tersebut akan menyebabkan gangguan perkembangan sampai kan keguguran. Jadi yang diperbolehkan sebenarnya minum kopi ya itu 1 gelas sehari, 1 cangkir sehari disarankan untuk ibu hamil itu 1 cangkir sehari. Jadi tidak boleh melebihi itu karena nanti bila kafeinnya terlalu tinggi itu akan menyebabkan gangguan perkembangan janin. Apalagi di trimester awal atau trimester pertama kehamilan. Gitu. Jadi masih tetap diperbolehkan untuk minum kopi maupun Minum kopi. minuman-minuman yang mengandung kafein ya dokter dengan Benar. batasan-batasan tertentu. Baik Benar. dokter. Lalu ada lagi pertanyaan masalah makan makanan yang pedas nih dokter. Saya sendiri juga dulu pernah hamil, sempat dilarang sama orang tua, jangan makan makanan pedas nanti anaknya begini. Apakah benar itu dokter? Apakah benar itu merangsang sesuatu yang bisa menyebabkan keguguran kan dokter? Oke, untuk sebenarnya ya makanan pedas, apalagi trimester pertama. Trimester pertama di situ hormon beta HCG darah itu akan meningkat seiring dengan perkembangan janin. Sedangkan berkebalikan dengan hormon beta HCG itu meningkatkan dari asam lambung. Pada awal kehamilan tentu mual, muntah juga akan sering. Bila terlalu banyak makan pedas, itu mungkin dulu orang tua tidak boleh makan pedas agar tidak memacu asam lambung tersebut sehingga ibunya bisa makan dengan enak, tidak sampai dehidrasi atau dikatakan penyakitnya hiperemesis gravidarum. Nah, itu yang harus diinikan. Jadi tidak ada pengaruhnya makanan pedas sehingga itu membuat kecacatan bayi ataupun keguguran. Cuma diutamakan adalah pedasnya juga artinya dalam taraf ibunya mampu. Artinya kalau ibunya sudah punya asam lambung, lalu di trimester pertama dia ingin makan pedas, ya secukupnya. Artinya jangan berlebihan sehingga membuat lambung juga akhirnya asam lambung meningkat, akhirnya ibunya juga mual muntah berlebihan, seperti itu. Baik. Ini dokter, yang paling ngetren saat ini dokter ya, ini kayaknya trennya sudah sejak dulu sampai sekarang juga masih ngetren. Apakah betul sih ya dokter ya, kalau kita minum es itu membuat berat badan si babynya ini jadi makin gendut di dalam perut ini dokter ya? Iya, itu juga. Paling banyak juga seperti itu. Apalagi ya mendekati kelahiran atau trimester 3 atau sudah 36 minggu sampai 40 minggu. Nah, di saat minum air es sebenarnya itu tidak mengakibatkan bayi besar, tapi utamakan yang membuat bayi besar sebenarnya yang manis, mungkin lebih spesifik lagi seperti es krim ya, es krim ataupun coklat, nah ataupun es campur, nah mungkin yang berlebihan, tapi ada taraf-tarafnya dan memang bila terlalu banyak manis akan menyebabkan diabetes gestasional atau penyakit diabetes yang timbul saat kehamilan. Nah, di situ juga bisa menyebabkan bayi besar atau bayi yang lebih dari 4 kilo. Jadi sebenarnya apalagi awal-awal trimester pertama, saya juga pernah dapat konsulan paling sering lidah pahit dok, pinginnya yang seger-seger ya toh. Apalagi saat lagi panas belum hujan, nah, pasti pinginnya minum air es ya toh. Nah, sebenarnya tidak masalah minum air es, cuman ya istilahnya mungkin ya jangan terlalu manis yang berlebihan. Tapi kalau air es itu untuk ibu hamil pasti menyegarkan, apalagi masih lagi mulut lagi pahit ya atau tenggorokan kering, nah pasti pinginnya yang segar-segar. Jadi tidak ada mitos bahwa air es itu menyebabkan bayi besar, itu dipatahkan. Seperti itu. Betul sekali. Iya, karena memang ibu hamil tuh bawaannya memang pengennya yang seger-seger itu dokter ya. Iya. Mungkin ada sedikit lagi Mbak Kiki saya mau jelaskan. Ini juga saya paling sering dapatkan pasien ya namanya juga tinggal sama orang tua atau tinggal sama orang tua ya. Tidak boleh habis melahirkan itu tidur pagi hari. Nanti sel darah putihnya meningkat. Itu yang paling masih sampai sekarang itu masih ada.
Nah, itu apakah mitos apa fakta? Itu sebenarnya mitos bahwa Mm-mm. eh, ibu sebenarnya lebih utama itu cukupkan istirahat. Jadi biasanya mungkin ibunya pada malam hari dia harus menyusui bayinya, mengganti popok. Nah, di Betul saat sekali. itu dia akan lelah. Nah, pasti pagi sebaiknya kan tidur, dan kebanyakan yang didapatkan saya adalah dia tidak sampai tidur pagi, akhirnya ibunya kelelahan, akhirnya ibunya Mm-mm. anemi, kebersihan kurang baik, akhirnya luka Mm-mm. operasinya ataupun luka jahitan dari persalinannya juga tidak baik, akhirnya infeksi. Jadi sebenarnya tidak ada sel darah putih meningkat. Sel darah putih meningkat itu bila ada infeksi. Jadi Infeksi. sebenarnya pemacunya adalah ya kebersihan, juga masalah kesehatan itu, dan tidak kelelahan. Nah, kebanyakan ibu-ibu disarankan mungkin oleh orang tua atau mertua ya tidak boleh tidur pagi, nanti sel darah putihnya meningkat. Itu salah ya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, apalagi bayi ya. Bayi itu paling aktif malam hari, paling Mm-mm. bangun, paling rewel malam hari. Sedangkan pagi biasanya habis dimandiin, setelah menyusui bayi akan tidur. Nah, sebaiknya pada waktu bayi itu tidur, ibunya juga ikut tidur. Itu yang disarankan. Nggih. Iya, masalah kayak ibu hamil yang gampang lapar ini dokter, biasanya kan sama orang Iya. tuanya disarankan untuk makan lebih porsi atau makan double 2 porsi sekaligus gitu. Kalau apa nggak begah gitu? Toh di dalam perut pun kan juga sudah ada si baby, biasanya makannya sedikit aja udah kenyang, cuman dapat saran dari sana, dari nenek, dari tetangga, dari siapa gitu bilang makannya harus double ini kalau ibu hamil. Itu bagaimana dokter kalau seperti itu? Sebenarnya itu tergantung ya, makanannya jangan sampai berlebih, cuman memang disarankan porsinya pasti lebih sering, sedikit sedikit tapi sering, apalagi trimester pertama ya. Jadi trimester pertama itu harus dipantau benar peningkatan berat badan dari ibu yang pertama, misalnya berat badannya overweight, nah dipantau agar bisa normal kembali, jangan sampai dia nanti menjadi gizi kurang ya. Nah, itu mengakibatkan bayinya juga kurang beratnya atau BBLR atau IGR. Nah, jadi memang makanan yang berlebih itu artinya makanannya sedikit tapi sering. Tetapi juga harus dipatuhi makanan apa yang harus lebih utama dari 4 sehat 5 sempurna ya, dari protein, karbohidrat, sayuran, buah-buahan itu juga diutamakan. Jadi jangan cuman nyamilnya yang banyak ya, tapi harus buah-buahan, sayuran juga banyak. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong masalah buah-buahan, mungkin ada juga yang masih beranggapan bahwa nanas itu membuat menggugurkan, Ah, apalagi betul. seperti itu ya. Ini baru terpikirkan. Apa Sebenarnya betul itu nanas dokter ya? itu, Nanas durian itu dokter nah, ya? nah kalau nanas ya, pertama untuk nanas sendiri itu tidak langsung menyebabkan keguguran. Cuman bila berlebihan atau terlalu banyak mengkonsumsi nanas, apalagi yang sering ini kan masalah jus itu juga yang dari kemasan itu yang mengandung enzim bromelain. Nah, itu yang membahayakan, membuat kontraksi, membuat pendarahan. Tapi kalau tidak berlebihan, nanas itu juga kaya dengan vitamin C, asam folat. Nah, dari situ yang untuk konsumsi nanas juga baik untuk kehamilan bila tidak berlebihan. Sedangkan durian memang disarankan juga tidak boleh terlalu banyak karena juga mengandung sedikit alkohol, seperti itu, sama seperti anggur. Itu Oh juga ya. tidak boleh terlalu banyak. Yang utama sebenarnya yang tidak boleh untuk kehamilan itu adalah makanan yang setengah matang ya, karena banyak mengandung saat ini juga sitomegalovirus ataupun virus yang lain yang menyebabkan terjadinya kelainan atau gangguan perkembangan janin. Itu yang diutamakan adalah makan yang benar-benar matang, jadi tidak setengah matang ataupun mentahan ya. Gitu. Kalau kayak sushi itu gimana dokter? Itu kan biasanya Ya, makanannya kan mentah-mentah gitu dokter. Kayak kalau ikannya apa? biasanya kan mentah. Sushi. Oh, sushi ya, itu dia Iya. tidak boleh ya. Jadi kalau sushi pasti, tapi sebenarnya sushi itu juga ada yang sudah matang ya. Maksudnya yang sushi yang tidak itu sebenarnya seperti sashimi itu juga Nah. masih mentah. Nah, itu pasti nggak boleh. Tapi sebenarnya ada sushi juga yang sudah matang ya, yang misalnya ada
sebenarnya juga dibutuhkan seperti ada yang mengandung ikan tuna ya, itu karena kan juga penting untuk omega 3 untuk bayinya juga, perkembangan bayinya. Jadi sebenarnya juga nggak semua sushi juga nggak boleh ya, tapi sushi yang setengah matang atau mentahan seperti sashimi yang jelas itu yang tidak boleh untuk kehamilan karena masih uh, belum ada proses untuk membunuh dari virus ataupun bakteri begitu. Gitu, Mungkin dokter. juga ini ya sedikit saya informasi juga ada yang masalah keguguran. Ini yang juga sering banyak yang kedatang ke saya juga dengan hamil dengan keguguran karena alasannya ini mungkin kecapean dokter gitu. Itu tidak ada ya. Jadi alasan kecapean itu tidak ada kecuali dia bekerja berat, dia harus mengendarai kendaraan sampai berkilo-kilo ataupun jalan jauh, itu tidak ada. Jadi sebenarnya ya yang sering menyebabkan keguguran ataupun blighted ovum atau kehamilan tidak berkembang itu sebenarnya mulai dari awal. Pertama adalah bisa karena infeksi virus seperti toxoplasmosis ataupun cytomegalovirus, ada pun juga karena keputihan, ada juga pun masalah dia kelainan hormon atau PCOS, ada juga masalah juga kesuburan atau kurangnya asam folat dari awal kehamilan. Nah, di situ akan menyebabkan janin itu tidak berkembang. Jadi mungkin banyak yang berpendapat wah ini karena kecapean, tapi tidak pernah diselidiki. Akhirnya dia hamil lagi seperti itu lagi. Nah, seperti itu lagi. Sebenarnya ya ada juga yang disuruh tahan sampai 3 bulan dulu dok, baru boleh hamil lagi. Ada yang ngomong seperti itu, tapi sebenarnya tidak harus menunggu 3 bulan, tapi mencari penyebabnya apa, baru kita obati, baru ibunya akan hamil lagi. Ataupun juga ada rahim saya mungkin lemah ya dokter ya, rahim saya terbalik, apakah harus dipijet ya? Seperti itu. Rahimnya Jadi nggak terbalik. semua rahim itu sebenarnya ada berbagai posisi ya, mulai dari super antefleksi ataupun yang tengah antefleksi ataupun retro ya. Jadi ada orang yang beranggapan wah rahim saya terbalik, akhirnya saya gampang keguguran. Nggak semuanya seperti itu. Jadi banyak faktor ya selain kecapean ya itu yang harus diperbaiki sebelum untuk hamil lagi setelah keguguran begitu. Ya, baik para pemirsa Sobat Sehat Husada, silahkan apabila Anda ingin bertanya secara langsung bisa langsung menambahkan di kolom chat atau kolom komentar, nanti bisa akan dijawab langsung oleh Dr. Jonathan. Baik dokter, untuk selanjutnya nih dok, masalah mitos ataukah fakta lagi nih, masalah berhubungan seksual pada saat hamil itu dokter, itu diperbolehkan ataukah memang hanya mitos saja? Apakah boleh, apakah memang nggak boleh gitu? Kadang kalau ibu-ibu muda nih, khususnya yang masih hamil-hamil pertama, itu kan kadang kalau memang dibilangin jangan dulu gitu kan ya manut aja sih. Itu gimana dokter kalau dari segi kedokteran? Sebenarnya gini ya, pada waktu ibunya hamil, trimester pertama, itu harus dilihat dulu apakah kehamilannya ini sudah baik, tunggal, apa gemeli ya, ataupun ari-arinya juga posisinya di mana. Pada waktu itu kita baru bisa menasehati bahwa ini boleh berhubungan, ataupun ada juga yang berpikiran apakah harus pakai kondom, tapi memang sebaiknya dengan memakai kondom. Kenapa? Karena yang pertama untuk resiko infeksi juga rendah, akhirnya mempertahankan bayi biar agar tidak keguguran. Karena bila terjadi infeksi pada waktu kehamilan akan membuat bayi akan menjadi terinfeksi juga, ataupun kantong ketuban akan pecah karena ada keputihan karena infeksi. Jadi sarannya ya tergantung dari pada posisi ari-ari, dan sebenarnya boleh saja untuk berhubungan, tetapi sarannya memakai kondom. Tapi juga ada yang disarankan juga pada waktu mendekati taksiran persalinan ya, itu disarankan untuk sering berhubungan. Karena memang sperma itu mengandung prostaglandin. Nah, di sana itu prostaglandin akan merangsang porsio atau mulut rahim akan terbuka. Jadi lebih disarankan untuk berhubungan pada saat mau persalinan begitu. Jadi justru yang disarankan itu ketika mendekati masa persalinan ya dokter ya? Benar, pada waktu mendekati masa persalinan, atau kalau bagi kami ke bagian obgyn itu di saat 38 minggu ke atas.
Jadi mungkin 2 minggu sebelum HPL itu sudah layak untuk dilahirkan. Sebenarnya mungkin juga HPL atau taksiran persalinan itu bukan berarti tanggal itu juga akan melahirkan, tapi itu prediksi. Tapi kalau setelah lewat itu makanya disebut lewat atau post date, lewat dari HPL. Kalau sebelum itu ya disebut aterem. Nah di saat aterem itu disarankan untuk berhubungan agar dapat menimbulkan kontraksi sehingga bayi juga akan turun masuk panggul dan akan mempercepat untuk masa persalinannya nanti. Begitu. Iya dokter, informatif sekali ini khususnya untuk ibu-ibu muda. Mungkin kan ya masih bingung juga apakah saya boleh begini, boleh begitu, apakah nggak boleh seperti itu. Dan juga memang ada sedikit-sedikit survei ya di trimester kedua atau di usia kehamilan 5 minggu itu gairah seksual untuk berhubungan itu ada pada ibu hamil. Itu ada survei seperti itu. Jadi kadang juga bapaknya takut ya kan. Ya, itu yang kadang juga harus diinfokan pada waktu ANC bahwa sebenarnya tidak apa-apa untuk berhubungan, tapi ada pun juga posisi-posisinya. Nah ini sedikit info ya, ada posisi yang baik ya. Ya mungkin ya di sini juga pemirsa di sini juga bisa tahu ya bagaimana posisi yang baik ya. Posisi yang baik adalah menyamping ya dari belakang. Itu yang posisi yang paling aman karena tidak mengganggu ibaratnya trauma ke perut bayinya Ke ya. Itu perutnya. posisi yang terbaik untuk berhubungan saat kehamilan, saat hamil ya maaf. Gitu. Iya dokter. Lalu ada lagi nih pertanyaan masalah ibu hamil boleh nggak sih ke dokter gigi untuk cabut gigi? Apakah beresiko untuk kehamilannya? Oke. Kalau dari kami ya disarankan saat itu adalah sebaiknya diobati dulu ya, mungkin diobatin mungkin dengan antibiotik yang aman ataupun harus rajin untuk membersihkan gigi. Tapi kalau disarankan untuk menembel atau mencabut itu kan dengan bius ya. Nah, saat pembiusan itu juga tidak disarankan karena dapat mempengaruhi perkembangan juga janin pada waktu masa itu. Jadi disarankan menunda dulu seperti itu. Iya, ditunda untuk cabut giginya ya dokter ya? Cabut gigi dulu ya. Tapi kalau untuk perawatan gigi sih sebenarnya tidak masalah. Untuk Kalau pemberian tambal-tambal. antibiotik. Kalau tambal juga kadang memakai bius ya. Jadi kalau bius juga boleh. Jadi biasanya pemberian antibiotik sih biasanya pemberian antibiotik yang aman, yang masih golongan A dalam kehamilan, jadi masih boleh. Begitu. Nah ini ada lagi nih dokter, ibu hamil boleh nggak sih pakai krim-krim perawatan gitu? Kan ada juga nih yang katanya nggak boleh perawatan, nggak boleh dandan, nggak boleh pakai krim ini itu, takutnya nanti ngeresep ke darah akhirnya mengganggu si janinnya. Apakah betul demikian dokter? Iya, jadi memang ada aturannya ya. Jadi apa aja yang tidak boleh sama pun yang boleh, seperti bahan-bahan tabir surya ya. Jadi tabir surya itu pun masih boleh. Terus pemutih gigi disarankan seperti hidrogen peroksida juga nggak boleh. Obat jerawat itu juga benzoil peroksida juga itu masih dilarang. Jadi masih banyak faktor sebenarnya yang harus dilihat ya. Seperti juga make up ya. Nah, yang make up itu utama mungkin dicatat asam retinoat ya. Mungkin juga dilihat pada waktu make up asam retinoat ataupun retinoin itu yang tidak boleh. Ataupun ada juga yang mengandung seperti formaldehida itu juga tidak boleh untuk saat make up pada waktu ibunya hamil. Dan yang utama trimester pertama ya. Dan karena trimester pertama adalah dari situ adalah pembentukan organ-organ yang berlangsung di situ, jadi sebaiknya ditunda dulu untuk make up seperti itu. Iya. Ini sepertinya, belum ada pertanyaan yang masuk. Iya dokter. Baik, boleh nggak dokter untuk ibu hamil gendong-gendong? Misalkan menggendong balita, menggendong tetangganya. Nah ya memang saat ini tuh banyak juga ibu hamil yang ibaratnya apa ya, bukan kecelakaan ya, ibaratnya ya tidak disangka setelah kesundulan ya.
Jadi setelah melahirkan sesar 3 bulan dia hamil lagi. Akhirnya dia harus menggendong bayinya ya. Jadi sebenarnya tidak masalah. Yang tidak boleh adalah menyusui karena pada waktu menyusui itu hormon oksitosin akan bekerja. Di situ hormon oksitosin sendiri itu adalah menyebabkan kontraksi dari rahim. Jadi sebaiknya disapi atau bayinya diminumkan untuk susu formula karena hormon pada saat kehamilan itu akan bertentangan dengan menyusui seperti itu. Kalau untuk menggendong sih tidak ada masalah. Cuman yang ditekankan adalah untuk tidak menyusui pada saat ibunya sedang hamil ya, seperti itu. Dan sebaiknya kalau lahirkan normal sih tidak masalah ya, tapi kalau operasi sesar sebaiknya lebih dari 2 tahun dulu baru direncanakan kembali karena resiko terjadinya robekan jalan lahir atau robekan rahim itu akan lebih besar pada hamil yang belum 2 tahun seperti itu. Iya, dokter, ini ada pertanyaan dari audiens. Apakah boleh sih ibu yang post operasi etopik itu langsung program hamil? Apakah harus ditunda dulu? Apakah boleh langsung untuk program hamil? Gitu, dokter. Oke, kembali lagi. Ini juga operasi hamil ektopik berarti dia intinya hamil di luar rahim, bisa di saluran tuba ataupun ovarium. Jadi kalau saran saya itu adalah pemeriksaan dulu ke dokter kandungan, penyebabnya apa dan apakah dari saluran kandungannya satu juga akan baik. Ya, karena resiko terjadinya terulang lagi hamil ektopik lebih besar lagi pada yang sebelumnya pernah kehamilan ektopik. Nah, itu yang harus diperbaiki dulu, baru disarankan untuk hamil lagi. Jadi harus pemeriksaan, tidak ada batasan umur ya, tahun ya, tetapi harus dicari penyebabnya dulu. Kalau sebenarnya pun kalau misalnya tidak ada ibaratnya penyebab, mungkin 1 tahun untuk hamil lagi ya tidak masalah. Artinya mungkin dulu penyebabnya infeksi, selanjutnya infeksi sudah di infeksi saluran tubanya atau infeksi keputihannya yang menjadi infeksi saluran tuba sudah disembuhkan, boleh untuk hamil lagi. Jadi diobati dulu penyebabnya, karena sebenarnya operasinya untuk hamil di luar kandungan itu berbeda dengan operasi sesar. Jadi tidak ada batasan umur harus 2 tahun seperti itu, tidak. Oke. Baik, ini dokter ada pertanyaan dari Galuh Pramusinto. Dok, untuk menggendong apakah ada batasan berat badannya atau bebas saja? Monggo dokter. Ini mungkin konteksnya pada waktu hamil ataukah pas operasi, pada pasca operasi? Untuk menggendong saat hamil mungkin dokter ini. Oh ya, saat hamil ya. Mungkin mengangkat untuk batasannya mungkin tidak ada tertulis ya. Cuman yang disarankan mungkin tidak boleh terlalu berat ya. Artinya tidak membuat bayinya itu ibunya itu akhirnya kecapean ataupun membuat kontraksi dari rahim. Jadi kalau sudah membuat rahimnya sudah, daerah perut sudah tegang, menegang atau kontraksi, itu yang akan bahaya terjadinya keguguran atau kelahiran prematur. Ya itu. Jadi ataupun mungkin ya kalau konteksnya itu setelah melahirkan ataupun sesar, nah di situ juga nggak boleh terlalu mengangkat berat. Tapi kalau menggendong bayinya sih masih aman. Ataupun kalau misalnya ibunya suruh ngangkat galon gitu ya sering-sering karena operasi sesar ya tidak boleh ya, karena jahitannya di perut, akhirnya otot perut juga terangsang seperti itu. Mungkin ada batasannya kalau pasca operasi sesar, tapi kalau hamil sih semampunya ya, artinya semampu ibunya untuk mengangkat, jangan terlalu untuk membuat perutnya kram. Kalau sudah perutnya kram berarti ini sudah penanda bahwa ini bayi dalam bahaya, seperti itu. Jadi dihati-hati sendiri dokter ya, sesuai kemampuan si sesuai ibunya. dengan kemampuan. Nanti kita bilang segini ternyata ibunya kecil ya, tingginya 143 kan, jadi kita tidak tahu batasannya sebenarnya itu ya. Iya, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari @alfa cantik. Dok, bahayakah keputihan pada saat hamil, apalagi keputihan yang berlebihan? Oke. Nah, ini juga sering ya keputihan. Keputihan itu sebenarnya ada yang
dikatakan sudah terinfeksi. Ya, jadi keputihan itu adalah sebagai pelindung dari vagina itu dari infeksi. Bila sudah keputihannya berwarna putih susu, kekuningan, berbau, nah itu berarti ada infeksi. Dan bila seperti itu akan berbahaya untuk bayinya atau menyebabkan ketuban pecah dini ataupun ibaratnya keguguran di trimester awal. Nah itu yang harus diobati. Tapi sebenarnya keputihan juga ada yang baik, artinya keputihan yang tidak berbau atau bening. Nah itu cuma tergantung masalah kelembapan dari vagina. Mungkin jangan sering untuk memakai celana ketat, celana dalam ketat, ataupun dia pekerjaannya seperti duduk ya, jadi sering duduk lama, jadi sering lembab. Nah itu harus menjaga kebersihan daerah vagina. Dan ada juga yang, nah itu juga nggak boleh ya, sabun yang diutamakan adalah sabun yang sesuai dengan pH vagina. Mungkin banyak yang produk yang sesuai itu pun boleh dipakai. Dan air juga utama ya. Air utamakan air bersih. Kadang juga yang sering menggunakan air sumur, air tanah ya, jadi yang ngambil dari pompa. Nah seperti itu juga kurang baik ya. Jadi mungkin diganti airnya ya. Saya sih biasanya memberitahu ke pasien ya bahwa lebih baik memakai air galon ya, air minum ya, untuk bersihkan daerah vagina, bukan untuk mandi ya, tapi untuk membersihkan daerah vagina untuk menghindari keputihan seperti itu. Tapi juga pada waktu saat keputihan itu juga jangan dulu untuk berhubungan karena bisa pinpoint, artinya bisa menginfeksi juga ke suami. Di saat ibu juga sudah disembuhkan, suami terinfeksi, berhubungan lagi akan kembali lagi terinfeksi. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda infeksi, misalnya jamur, berarti ibunya diobati, suaminya bila ada gejala juga akan diobati seperti itu, biar tidak pinpoint atau bolak-balik keputihannya, seperti itu. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Edwa Silwida. Berapa persen turunnya tingkat kesuburan pada ibu usia 35-40 tahun? Oke, jadi kalau persentase itu tiap orang berbeda. Dan memang benar, di usia di atas 35 tahun itu untuk produksi dari sel telur akan menurun. Nah, untuk memeriksa seperti itu harus pemeriksaan lab, yaitu AMH, untuk mengetahui berapa tingkat kesuburannya, berapa persentasenya. Jadi tidak bisa dilihat dari umur. Tentu juga belum tentu umur 43 itu sudah ibaratnya tidak bisa hamil. Saya banyak dapatkan 43 tahun ya di Kediri masih bisa hamil dan sehat, lahirkan dengan normal seperti itu. Jadi belum tentu. Jadi harus diteks untuk lab kadar dari darah, dilihat hormon AMH-nya gimana agar memberitahu bahwa ibunya ini peluang hamilnya berapa persen. Dan tidak itu pun juga saluran kandungannya juga harus diperiksaan seperti itu. Gitu, dokter. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Nia London 8422. Maaf Bapak Dokter, mau tanya kira-kira hamil berapa bulan yang sudah tidak bisa jongkok? Oke. Ini juga mitos kayaknya ya. Jadi hamil itu tidak ada yang tidak boleh jongkok ya. Jadi sebenarnya bila hamil itu mungkin dia ada cenderung, yang pernah saya dapatkan itu prolaps uteri ya, ataupun hemoroid ya. Jadi mungkin di saat itulah yang harus untuk jongkok mungkin harus dilihat, ibaratnya tidak boleh terlalu lama untuk misalnya pada waktu buang air besar gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada mitos bahwa tidak boleh jongkok, cuman pada waktu hamil-hamil mungkin yang ada yang prolaps atau rahimnya turun, nah itu yang tidak boleh jongkok ya. Tadi semuanya boleh jongkok. Nah ini juga nyambung dari sini, saya juga pernah sering mendapatkan sekali bahwa setelah melahirkan normal itu orang pakai centing atau korset, ini sering di Kediri. Betul sekali, bukan di Kediri aja dokter, ini kayaknya sudah membudaya dokter ya, karena kan memang pakai bengkung sampai berapa bulan, sampai 3 bulan dibengkung terus dipilis apa gitu, biasanya kan adatnya seperti itu dokter. Ya jadi kalau itu
itu ya karena dilihatlah perutnya kalau masih besar seperti itu. Sebenarnya begini, yang pertama tergantung lemak ibunya ya. Lemak ibunya yang mungkin pada saat hamil dia menimbun lemak untuk cadangan untuk bayinya, itu juga pengaruh. Jadi ya disarankan jangan pakai korset atau bengkung seperti itu karena berbahayanya ya seperti itu tadi saya bilang prolaps uteri atau rahimnya itu turun, artinya keluar dari vagina. Saya sering mendapat itu karena dia terlalu menekan di bagian bawah pusar ya seperti itu. Jadi kalau mau ya perutnya lebih kurusan ya utama harus diet ya, diet karbo ya, utama diet karbo, menyusui, banyak gerak. Nah itu otomatis nanti lemak akan turun. Dan jangan heran, kadang juga ada yang masih ya kurus, ibunya kurus tapi perut di uterusnya itu menonjol ya, apa di perut bawah pusarnya itu menonjol ya, itu karena rahim. Rahim itu ada fase-fasenya namanya involusio. Involusio dia akan pada tingkatan berapa minggu dia akan turun sedikit-sedikit sampai tidak teraba. Jadi nggak semuanya langsung rahim itu tidak teraba. Jadi apalagi ibu-ibu yang kurus, sudah kurus dipakai centing seperti itu yang tidak baik ya. Seperti tapi sebenarnya ada juga kebalikan ya. Habis melahirkan, setelah melahirkan sesar itu juga disarankan lah boleh dengan korset ya. Sebenarnya korset atau gurita itu baik. Tujuannya apa? Agar pada waktu pergerakan ibunya dia tidak ibaratnya bisa memfiksasi perutnya ya, agar pada waktu gerak tidak nyeri. Itu boleh pada operasi sesar. Tapi kalau operasi normal sih ya sebenarnya tidak perlu ya. Jadi harus diet utamanya ya. Diet karbo yang menurutkan. Diet sama olahraga ya dokter. Iya benar itu seperti itu. Ini dokter, tadi ada pertanyaan dari Avelia Dev, tapi mungkin tadi sudah sempat terjawab sih. Prolaps uteri itu apa? Iya. Jadi prolaps uteri itu di awal apakah benar kayak cancer gitu ya dokter ya? Oh, bukan cancer, apa sih, turun berok ya, bilang gitu ya. Jadi sebenarnya itu seperti ada benjolan yang keluar dari vagina. Nah itu biasanya yang berisiko seperti itu adalah bila ibunya sudah pernah melahirkan mungkin dari lebih 5 anak, ataupun dia saat itu ibunya pada waktu muda dia bekerja sebagai yang mengangkat-ngangkat berat ya, seperti maaf ya kayak kuli ataupun buruh seperti itu yang angkat-ngangkat berat, ataupun pernah melahirkan bayi yang besar-besar di atas 3,5 kilo. Nah mungkin seperti itu yang menyebabkan prolaps uteri. Nah itu yang saya maksud adalah turun berok atau rahimnya turun keluar sampai di luar vagina seperti itu. Baik dokter, menyenangkan sekali nih ngobrol sama dokter Jo, sampai nggak kerasa kita sudah 30 menit nih ditemani ngobrol sama dokter Jo. Baik dokter Jo, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan kita selama 30 menit ini di live Instagram Rumah Sakit Dahusada. Jangan lupa para sobat sehat Dahusada, apabila Anda ingin memeriksakan diri, langsung ke poli kandungan nanti tiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 sampai jam 12. Nanti sebelumnya bisa WhatsApp terlebih dahulu di loket pendaftaran. Bisa catat nomornya di 082140078338 atau bisa langsung dilihat nanti di deskripsi IG kita. Oh dokter, ini masih ada lagi pertanyaan, masih mau dijawab atau kita off dulu dokter? Oke, nggak apa-apa. Saya jawab ya pertanyaan lagi, kira mempengaruhi sakit pada waktu melahirkan, tapi ada yang tidak sakit. Jadi banyak faktor ya, mulai dari ibaratnya psikis ibu sendiri, ada pun juga yang memang sudah mengidap endometriosis ya. Endometriosis itu adalah infeksi dari endometrium. Nah di saat itu, pada waktu ibu saat itu hamil, dia akan merasakan lebih nyeri, mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya yang paling sering adalah psikis. Tapi yang diutamakan memang hamil pertama ya. Pada hamil pertama di saat itu akan pasti lebih nyeri daripada hamil kedua, ketiga, keempat ya. Karena tetap bayi akan membuka jalan lahirnya itu sehingga membuat ligamen itu meregang sekali. Nah di saat itu akan merasakan nyeri, apalagi mengidap endometriosis. Jadi yang mempengaruhi mulai dari psikis dan memang ada riwayat penyakit tersebut. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk para audiens yang sudah bertanya di hari ini, sudah mengisi waktu dan meluangkan waktunya untuk bergabung di live Instagram kita. Baik dokter, terima kasih sekali. Saya ucapkan terima Ya, kasih. terima Sampai kasih. ketemu lagi di live Instagram kita Ya, selanjutnya. Sampai berjumpa lagi nanti untuk pemirsa yang masih ketinggalan dengan live kita bisa menyaksikan langsung di YouTube channel Rumah Sakit Dahusada RSU Dahusada. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Ya, makasih.